Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera untuk kita semua. Dewan juri yang terhormat dan segenap sivitas akademika yang saya banggakan, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya, Idad Rais Mustafa, merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang bisnis digital dengan judul e-commerce tumbuh pesat saat pandemi. Sebelum saya berbicara lebih jauh, alangkah baiknya teman-teman semua mengetahui apa sih bisnis digital? Bisnis digital adalah salah satu jenis usaha yang memanfaatkan perkembangan teknologi untuk menciptakan produk maupun dalam pemasaran produk itu sendiri. Bisnis digital semakin lama kian berkembang pesat dan banyak diminati oleh masyarakat di berbagai daerah. Contoh bisnis digital yang paling terkenal adalah e-commerce atau perdagangan secara online dengan memanfaatkan jaringan internet. Bisnis e-commerce di Indonesia saat ini semakin menjanjikan. Di tengah pandemi COVID-19 ini, bisnis dagang berbasis di digital bahkan diproyeksi tumbuh 33,2% dari 2020 yang mencapai 253 triliun rupiah menjadi 337 triliun rupiah pada tahun ini. Prediksi bisnis e-commerce sebesar itu dikemukakan oleh Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, yang menyebutkan bahwa perdagangan online atau e-commerce sangat luar biasa. Apalagi bila dilihat dari sisi perilaku konsumennya di semua lini dagang berbasis online, tren transaksi berbasis digital terjadi peningkatan seiring banyaknya waktu orang di rumah sepanjang masa pandemi. Selain itu, adanya teknologi yang semakin mapan, diiringi dengan kecepatan transaksi yang semakin mudah, dan cepat sangat membantu akselerasi bisnis digital jenis tersebut. Mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, apakah ada bukti akurat? Tentu ada. Satu laporan yang pernah dirilis pada Oktober 2020 oleh Google, Temasek, dan Bain & Company soal e-ekonomi 2020 menyebutkan, waktu yang disediakan orang untuk masuk ke platform dagang online sepanjang terjadinya pandemi dari semula 3,7 jam per hari menjadi 4,7 jam per hari ketika terjadi lockdown dan menjadi 4,2 jam per hari setelah lockdown berakhir. Dari gambaran itu wajar bila Bank Indonesia berani memproyeksikan transaksi e-commerce menjadi 337 triliun pada tahun ini, yaitu naik 33,2% dibandingkan transaksi 2020 sebesar 253 triliun. Bahkan menurut Gubernur Bank Indonesia, Peri Warjio, faktor yang akselerasi transaksi ekonomi digital tahun ini karena pandemi COVID-19 masih belum landai. Peningkatan jumlah transaksi lewat e-commerce juga tidak terlepas dari kebijakan pemerintah dalam mendorong akseptasi digital kepada masyarakat, serta terus mengakselerasi perkembangan fintech dan digital banking untuk menunjang e-commerce tersebut menjadi lebih baik. Meskipun ada penerapan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau yang kita kenal dengan PSBB, kemudian pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat berbasis skala mikro atau PPKM mikro, tak mengurangi konsumen di negara kita Indonesia untuk melakukan transaksi perdagangan jual beli maupun belanja barang-barang kebutuhan melalui online. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya, kira-kira barang apa saja sih yang dibeli konsumen melalui platform e-commerce? Ada satu survei yang dilakukan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company menyebutkan, konsumen kebanyakan membeli produk elektronik, produk pakaian, produk yang berkaitan dengan kecantikan atau bahkan makanan, serta produk kesehatan. Menarik dan patut didukung pernyataan dari Menteri PPN atau Kepala Bappenas Suharso Manoarfa. Menurutnya, pembatasan sosial atau PSBB hingga PPKM Mikro selain telah menurunkan laju penularan COVID-19, ternyata juga memacu digitalisasi. Salah satunya adalah meningkatnya bisnis e-commerce. Pertumbuhan tahunan penjualan e-commerce ternyata mencapai 15,4%.
Bahkan penjualan nilai transaksi e-commerce naik 54% dari 21 miliar US dollar pada 2019 menjadi 32 miliar US dollar atau setara dengan 266,3 triliun dan akan terus naik menjadi 83 miliar US dollar pada tahun 2025. Dalam satu kesempatan, Ketua Umum Asosiasi E-commerce Indonesia, Bima Laga pun sependapat dengan Menteri PPN atau Bappenas tersebut, yaitu pertumbuhan e-commerce Indonesia tidak akan jauh dari sejumlah prediksi itu. Artinya, pada tahun ini, pada tahun 2021, trennya akan terus tumbuh. Selain itu, Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi memperkirakan ekonomi digital di Indonesia dapat tumbuh hingga 8 kali lipat pada tahun 2030 mendatang. Dalam 10 tahun ke depan, yaitu pada tahun 2030, pertumbuhan GDP atau yang kita kenal dengan Gross Domestic Product Indonesia akan tumbuh dari 15.400 triliun menjadi 24.000 triliun pada tahun 2030. Tetapi, pertumbuhan digital ekonomi itu sendiri akan tumbuh 8 kali lipat dari 632 triliun rupiah menjadi 4.531 triliun rupiah. Dan dari 4.531 triliun rupiah itu, e-commerce atau perdagangan daring akan menyumbang sekitar 34% atau setara dengan 1.900 triliun rupiah. Selain itu, bisnis to bisnis ekonomi digital akan bertambah 13% atau setara dengan 763 triliun rupiah, serta pelayanan kesehatan berbasis teknologi akan menyumbang 471 triliun rupiah atau 8% terhadap pertumbuhan ekonomi digital Indonesia dalam satu dekade mendatang. Kehadiran e-commerce juga dianggap sebagai bantuan bagi para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM di Indonesia. Dengan bantuan beragam program inovatif, pelaku UMKM bisa memasarkan barang dagangannya lebih luas lagi, bahkan ke pasar internasional secara efektif dan dengan performa yang maksimal. Jadi, tidak berlebihan rasanya jika e-commerce dikatakan sebagai salah satu faktor kebangkitan UMKM di Indonesia, sekaligus pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia. Namun, ada beberapa hal yang harus diperbaiki untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital atau e-commerce, yakni yang pertama infrastruktur telekomunikasi, perlindungan konsumen di era digital, serta mencari sumber daya manusia yang terampil khusus dalam bidang ini. Inovasi ekosistem juga sangat dibutuhkan untuk bisa menghidupkan digital ekonomi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Peran perekonomian digital juga perlu diperluas ke berbagai sektor industri. Dengan begitu, perkembangannya akan sesuai dengan yang diharapkan pada masa yang akan datang. Dari gambaran tersebut, saya yakin dan saya percaya bangsa kita Indonesia sangat berpeluang menggarap bisnis berbasis digital lebih luas lagi. Berbekal kelebihan demografinya, Indonesia harusnya tidak lagi menjadi sekadar target pasar asing, melainkan menjadi lahan subur peresmian pengusaha e-commerce yang mumpuni atau bahkan menjadi pelaku kelas dunia. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.